Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi dirasati hadzal kitab li imamina al-arif billah Abi Nasr as-Sarraj qaddasallahu sirrahu. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatik wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa qulana bi anwari tafakkur wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamah ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bit tahaqquqi bi nuril ubudiyyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan bacaan kita, yaitu kitab Al-Luma' fit Tasawuf. Kita sudah sampai kepada bab yang kelima dari bab yang berkaitan dengan maqamat fi ilmi tasawuf, yaitu bab maqamis sabri, ya, bab yang menjelaskan tentang kedudukan atau maqam as-sabr, kesabaran. Ya, kita terjemahkan seperti itu. Qala asy-syekh Abu Nasr as-Sarraj rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid daraini was-sabru maqamun syarif. Makam kesabaran itu adalah makam yang mulia. Waqad madahallahu ta'ala as-sabirin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang sabar. Wa zakarahum fi kitabihi, dan juga menyebutkannya di dalam kitab suci Al-Quran. Waqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Artinya tidak ada batas, tidak ada had. Ya, kalau mengikut tafsiran ulama tasawuf, dia sebut nilai orang-orang yang sabar itu tidak bisa diduga, ya, berapa nilainya, tidak bisa dinilai. Yang tahu nilai sebenarnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mereka pahami dari ayat ini. Innama yuwaffa
as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, seterusnya kita akan melihat bagaimana pandangan ulama sufi yang mengenai kesabaran ini. Waqad su'ila al-Junaid anis sabri. Imam al-Junaid pernah ditanya mengenai makna kesabaran itu. Waqala, beliau menjawab, hamlul mu'ni lillahi ta'ala hatta tanqadhiya awqatul makruh. Itu jawabannya ya, sebagai pahaman atau pengertian sabar mengikut Imam Al-Junaid, yaitu menahan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Itu al-mun. Mun itu masuk makanan, minuman, pakaian, sakit dan sebagainya. Itu namanya mun. Jadi menahan segala yang berkaitan dengan kehidupan kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatta tanqadhiya awqatul makruh, sehinggalah hilangnya waktu yang tidak disukai itu. Artinya kalau kita umpamanya lapar, maka kita mampu menahan kelaparan itu hinggalah kita tidak merasakan lagi kelaparan itu. Itu yang dimaksud dengan kesabaran mengikut Imam Al-Junaid. Apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita ini yang memerlukan kesabaran karena tidak sesuai dengan apa yang berlaku pada diri kita, maka kita mampu menahannya hinggalah hilang apa yang tidak sesuai itu. Ya, jadi itu namanya as-sabr yang mengikut mereka. Saya tidak perlu menjelaskan makna kesabaran mengikut pahaman masyarakat umum, ya, seperti yang kita pahami semualah. Ya, kita biasa mengatakan sabarlah, ya, mari kita bersabar. Ya, dalam Al-Quran itu begitu. Wa tawasau bis sabri, pesan memesan dengan kesabaran. Isbiru wasabiru dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali, saya tidak perlu sebutkan di sini karena kita hanya mau memahami makna kesabaran itu mengikut ulama tasawuf. Ya, karena ulama tasawuf ini berbicara sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Ya, jadi bukan teori. Apa yang mereka telah rasakan tentang kesabaran itu. Wa qala Ibrahim al-Khawas rahimahullah. Ya, kemudian Imam Ibrahim al-Khawas ini juga seorang ulama tasawuf sama dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, haraba aksarul khalqi min hamli asqalis sabri faltaja'u ila talabi wal asbab wa'tamadu alaiha ka'annaha lahum arbab. Artinya banyak orang lari daripada menahan beban kesabaran itu, dan mereka mencari
yang bisa menyelesaikan perkara yang tidak mampu dia bersabar dengannya. Wa'tamadu 'alaiha, dan apabila dia mendapatkan sesuatu maka dia seakan-akan berpegang teguh kepadanya. Ka'annaha lahum arbab, seolah-olah itulah Tuhannya. Jadi umpamanya kita dalam keadaan haus, maka tentu kita tidak mau menahan sedikit, langsung mencari air. Setelah dapatkan air, maka muncul dalam keyakinan kita, inilah yang menyebabkan saya tidak haus lagi. Jadi seakan-akan menganggap air itulah yang dapat menyelesaikan kehausan kita. Padahal pada hakikatnya yang menyelesaikan, yang menghilangkan kehausan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terkadang orang terlupa seperti itu. Ada problem yang dia hadapi, dia tidak bersabar, dia terus mencari jalan keluar. Setelah dapatkan, maka dia menganggap itulah benda yang seakan-akan menjadi Tuhannya, tidak lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengikut Syekh Ibrahim Al-Khawas ini banyak orang seperti itu. Kita rasakan pun mungkin seperti itulah. Mungkin itu sebabnya dalam agama kita, apapun yang kita lakukan ini, kita mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu zibalin, segala yang bermanfaat. Kalau tidak dimulai dengan basmalah, ini dalam hadis, maka akan terputus keberkatannya. Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu katanya Ibrahim Al-Khawas. Banyak orang kalau sudah mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang dia mulai sabar tadi, maka dianggapnya itulah yang menyelesaikannya. Padahal kita dalam ilmu tasawuf ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka min ni'matin faminallah. Itu dalam zikir yang diwariskan oleh Nabi kita, Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita gunakan itu air, makanan dan sebagainya, itu hanyalah sebagai wasilah, hanyalah sebagai perantara. Dan ulama tasawuf itu mengatakan bahwa orang bisa saja haus tanpa minum, dia boleh hilang rasa kehausannya itu. Malah banyak riwayat hanya berzikir kepada Allah maka kelaparannya hilang. Jadi itu yang dipahami oleh ulama tasawuf, bahwa yang mendatangkan kenikmatan, yang mendatangkan perkara-perkara yang bisa dimanfaatkan di dunia ini, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit penjelasan lah, tapi saya kira tidak perlu terlalu panjang, karena kita akan melihat pandangan ulama tasawuf. Jadi pertama Imam Junaid, kedua Imam Ibrahim Al-Khawas, kemudian yang ketiga wa waqafa rajulun ala Shibli rahimahullah. Kemudian Imam Ash-Shibli didatangi oleh seseorang,
Jadi ada seseorang yang datang, tamunya, ya, atau sahabatnya, faqala lahu, dan Imam Syibli berkata kepadanya, ayyu sabrin asyaddu ala sabirin. Coba Anda sebutkan kesabaran yang paling berat di sisi orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang sabar itu, mana kesabaran yang paling berat baginya? Ya. Maka orang itu menjawab, ya, kemungkinan muridnya lah. Kalau kita lihat cara menjawabnya, ya orang yang belajar tasawuf, ya, pada Imam Asyibli. Beliau menjawab, as-sabru fillahi ta'ala, yaitu bersabar pada Allah, yaitu mengharapkan rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fillah. Ingat, itu istilah di dalam ilmu tasawuf, fillah. Faqala, maka Imam Syibli mengatakan, la, itu bukan. Artinya bagi Imam Syibli itu masih ringan itu. Ya. Faqala, maka berkata lagi orang itu, as-sabru lillah, kalau begitu sabar karena Allah. Ya, semata-mata mengharapkan redanya, bukan menuntut pahala, menuntut apa, enggak. Kita betul-betul bersabar karena Allah. Maka dia mengatakan, lah, bukan. Faqala as-sabru ma'allah, bersabar bersama dengan Allah. Artinya dia menyimpulkan kedua-dua ini, yaitu as-sabru fillah was-sabru lillah, menjadi as-sabru ma'allah. Ya, jadi berkata lagi orang itu, lah, itu bukan. Ya, jadi setelah berulang-ulang kali Asyibli menjawab ini, orang itu tidak puas, selalu mengatakan, itu bukan. Fagadiba Asyibli, maka kita sebut dalam bahasa kita naik darah lah, artinya agak marah lah sedikit. Apa namanya Asyibli ini? Orang ini apa? Wai'ak fa'ish. Ini bahasa sehari-hari mereka. Kamu ini apa? Kamu mau apa sebenarnya? Nah, itu begitu. Ya, mungkin begitulah. Kamu ini bertanya, saya sudah jawab. Tidak ada yang kamu terima. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata kepadanya, as-sabru anillahi azza wa jalla. Sabar yang paling berat itu adalah kesabaran ketika berpisah dengan Allah. Ya, itu yang paling berat. Ya, paling berat itu. Maka ketika itu fasaraha Asyibli rahimahullah sarhatan kada ayutlifa ruhahu. Nah, ketika itu Imam Syibli setelah mendengarkan jawaban tadi, maka Imam Syibli langsung berteriak dengan suara yang keras, hampir-hampir menghilangkan nyawanya. Ya. Begitu dahsyatnya perkataan itu, as-sabru anillah. Ya. Artinya sabar dengan meninggalkan Allah, tidak lagi mengingat Allah. Itu paling berat itu, nah, bagi mereka. Ya. Artinya ini sabarnya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya menahan perpisahan dengan orang yang paling dicintai,
itu merupakan kesabaran yang paling tinggi, yang paling berat ya rasanya. Ya. Jadi mungkin seperti misalnya kematian ibu kita, ayah kita, atau istri kita, atau anak kita, atau orang yang paling kita sayangi langsung berpisah, maka disitulah rasa kesabaran itu teruji. Ya, tapi di sini karena ini menyangkut masalah tasawuf, ya maka ingatan kepada Allah itu, nak dipisahkan dengan Allah, mau dipisahkan itulah merupakan sesuatu yang sangat berat. Nah, itulah pandangan tiga ulama tasawuf yang tentu ada sedikit perbedaan, dan ini yang mau diselesaikan atau dijelaskan oleh Ibnu Salim. Sa'altu Ibnu Salim bil Basrah anis sabri. Ya, saya bertanya, siapa ini penulis kitab ini? Abu Sarraj. Ya, Syekh Sarraj, Abu Nasr Sarraj bertanya kepada Ibnu Salim. Ini seorang sufi di Basra. Dia bertanya tentang kesabaran ini. Ya. Dia tanya, maka jawabannya ala salasati aujuhin. Ya, Ibnu Salim menjawab bahwa sebenarnya kesabaran itu ada 3 peringkat. Ya. Kalau dikatakan begitu, ada 3 bahagian, 3 peringkat. Pertama namanya mutasabbir. Ya. Artinya orang yang berusaha untuk sabar, itu namanya mutasabbir dalam bahasa kita. Ya, mutasabbir, yang berusaha untuk sabar. Dia kena cobaan, dia berusaha untuk bagaimana sabar. Ya. Wasabir, yang kedua memang betul-betul dia ada rasa kesabaran di dalam hatinya, menyerahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga wasabbar. Ya, ini kesabaran ya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesabaran yang paling di atas lah. Ya, kesabaran yang hakiki kalau mengikut bahasa ilmu tasawuf. Kemudian dijelaskan satu persatu Ibnu Salim ini, wal mutabassir man sabara fillah. Ya. Mutasabbir, ya bukan mutabassir, mutasabbir. Ya, orang yang berusaha sabar ini adalah orang yang sabar ya karena menginginkan rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini ayat yang pertama tadi dibaca, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada lagi dalam Al-Quran dikatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini yang selalu dibaca kalau ada takziah. Ya, artinya berilah kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan rahmat, hidayah, dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sabar dengan mengharapkan itu namanya mutasabbir. Ya, mutasabbir man sabara fillah. Famarratan yasbiru 'alal makarih. Ya. Jadi terkadang orang itu dia mampu sabar terhadap perkara-perkara yang dia tidak senangi, tidak sukai. Nah, dia boleh bersabar. Wa marratan ya'jiz. Tapi terkadang dia tidak mampu. Nah, tidak mampu bersabar. Ya, jadi artinya kesabaran itu ya keluar masuk.
itu namanya mutasabbir. Jadi betul-betul bukan betul-betul yang sabar, yang masih mutasabbir. Yang banyak disebut dalam Al-Quran as-sabirun dan sabar. Ada dalam Al-Quran, wa inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Itu ada sabar.